Shalom semuanya, perkenalkan, nama saya Christian Zakari Untayan, kelas 95 absen 9. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan ujian praktik agama, yaitu berkhotbah. Sebelumnya, marilah kita menyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Setelah bernyanyi, marilah kita berdoa pengakuan iman rasuli. Mari kita bersatu dalam doa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, karena atas berkat dan rahmat-Mu kami dapat mengerjakan ujian praktek agama ya Tuhan, meskipun hanya melalui jarak jauh ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan agar kami dapat mendapatkan hal-hal yang baik ya Tuhan dari firman-Mu ya Tuhan, dan kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bacaan kita pada saat ini terambil dari Amsal 17 ayat 17. Mari kita membacanya secara bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Tema dari khotbah yang akan saya sampaikan adalah tentang persahabatan. Persahabatan tidak akan terjadi apabila hanya kita seorang diri. Namun persahabatan hanya dapat terjadi apabila kita berinteraksi dengan orang lain. Mengapa kita membutuhkan seorang sahabat? Tentu saja karena kita sebagai manusia, kita adalah makhluk sosial. Berarti kita membutuhkan satu sama lain. Kita membutuhkan seorang sahabat untuk menegur kita apabila kita melakukan sebuah kesalahan. Mendengar kata-kata sahabat, mungkin kita hanya berpikir kalau sahabat itu baik. Namun sahabat juga ada yang buruk. Sahabat yang buruk adalah sahabat yang ingin menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang tidak baik dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam Amsal 18 ayat 24 dikatakan bahwa ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Ada beberapa ciri sahabat yang buruk, yaitu sahabat itu menjauhkan kita dari Tuhan.
Mereka mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Misalnya, mengajak kita untuk mengonsumsi narkoba dan segala hal buruk lainnya. Sahabat juga ada yang mencari untung saja. Hal itu berarti, misalnya kita mempunyai seorang sahabat. Nah, sahabat itu sebenarnya tidak menganggap kita sebagai sahabatnya. Namun, mereka hanya memanfaatkan kita untuk membantu dia melakukan sesuatu yang dia tidak bisa. Kita harus menjadi dan mencari sahabat yang baik dan benar. Sahabat yang baik dan benar tidak hanya mencari keuntungan pribadi. Sahabat yang baik dan benar juga selalu memberi dan menerima, tidak hanya menerima saja. Sahabat yang baik dan benar mau berkorban, artinya mereka mau mengorbankan waktunya, tenaganya untuk seorang sahabatnya. Lalu sahabat juga memberikan dukungan dan saran yang baik kepada sahabatnya. Sahabat yang baik dan benar juga tentu saja menerima apapun, menerima kita seadanya. Mereka tidak melihat kekurangan kita. Kita mempunyai satu sahabat yang terbaik. Sahabat itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus telah mengorbankan nyawanya untuk kita. Tidak ada sahabat yang lebih baik untuk melakukan hal itu. Dalam Yohanes 15 ayat 13 dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Sebagai sahabat Yesus, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Dalam Yohanes 15 ayat 12 dikatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Lalu dalam Yohanes 15 ayat 14 juga dikatakan, kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, berarti kita sebagai sahabat Yesus harus melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan teman-teman, sebaiknya kita harus menjadi seorang sahabat yang baik, agar kita juga dapat mendapatkan sahabat yang terbaik bagi kita juga. Demikianlah firman Tuhan. Sebelum mengakhiri kegiatan ujian praktek agama ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan karena atas berkat dan rahmat-Mu kami sudah selesai melakukan ujian praktek agama ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kami nilai yang bagus ya Tuhan dalam ujian praktek ini ya Tuhan. Ya Tuhan, lindungi kami semua ya Tuhan dari segala macam mara bahaya dan segala macam penyakit. Berkatilah juga ya Tuhan agar pandemi virus corona ini ya Tuhan dapat segera berakhir ya Tuhan, sehingga kami semua dapat beraktivitas seperti biasa lagi. Kami serahkan doa dan permohonan kami ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau mendengarkan dan mengabulkan doa dan permohonan kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Mari kita lanjutkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang telah menonton video saya. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Shalom.